Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Qila ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Alhamdulillah wa syukrillah, kita bertemu kembali dalam acara tausiah. Bahasan kali ini yaitu bertemakan masalah keikhlasan. Ikhlas itu berarti beramal, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah langsung kepada Allah seperti puasa dan sholat, itu ibadah langsung kepada Allah yang dinamakan ibadah mahdoh. Ada juga yang dinamakan ibadah goer mahdoh, ibadahnya kepada Allah tapi melalui manusia dulu, seperti bersedekah dan mengeluarkan infak yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi diperintahkan dalam ayat tersebut kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan mukhlis, dengan sebersih-bersihnya hati. Kita melaksanakan beribadah hanyalah tujuan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang bersedekah dan beramal li ajlin nas, maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Hati-hati ketika Anda melakukan suatu ibadah, apakah Anda memberi kepada yang lain dengan tujuan ada udang di balik batu, itu tidak akan ada manfaatnya di akhirat nanti. Allah akan mengumpulkan kepada orang-orang yang bersedekah maupun amal beribadah yang lain, puasa sunnah tapi diceritakan kepada yang lain. Anda bersedekah misalkan sunat, ya, lalu diceritakan, maka hilanglah amal sedekah tersebut. Adapun kita bersedekah, kita tidak mau diumumkan, tapi panitia mengumumkan, itu tetap ada pahalanya. Karena apa? Karena itu kita tidak menyuruhnya. Masya Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di alam mahsyar akan mengumpulkan orang-orang yang selalu memberi tapi dengan tujuan tidak ikhlas, karena ingin tenar bahwa sayalah orang yang paling dermawan. Maka ketika orang tersebut menagih pahala kepada Allah, ya Allah, mana pahala sedekah saya? Mana pahala puasa sunat saya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mintalah kepada orang-orang yang selalu memujimu dan engkau selalu mau dipuji olehnya. Nah, maka tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Maka pantas sekali ria ini dinamakan syirik kecil, musyrik kecil. Karena sabda Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti, ya, menimpa umatku adalah musyrik kecil, yaitu amalun li ajlinas, beribadah karena tujuan ingin terpandang oleh manusia, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antaranya Al-Quran mengumpamakan bagi orang yang bersedekah ingin tujuannya tenar, ibaratnya seperti ada debu di musim kemarau yang menempel pada batu. Lalu ketika datang musim hujan, si pasir tersebut, si debu tersebut yang tadinya menempel di batu, datang hujan, lalu batu tersebut bersih, tidak ada pasirnya. Begitu pula orang yang misalkan melaksanakan ibadahnya bukan didasari karena Allah, bukan pengabdian kepada Allah, maka batu tersebut bersih, seperti tidak ada pahalanya orang yang melaksanakan ibadah hanya semata-mata mengharapkan pujian dari manusia.
efek daripada keikhlasan dan ketidakikhlasan kita beramal itu ada pengaruhnya. Salah satu kitab menerangkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, pernah suatu ketika ada ahli ibadah. Seorang ahli ibadah, kebetulan di sekitar rumahnya itu ada apa? Ada pohon yang sangat besar. Lalu pohon tersebut dianggap oleh orang-orang awam ada penghuninya, ada jinnya. Lalu masyarakat awam itu setiap malam selalu meminta-minta kepada penghuni pohon tersebut, meminta rezeki kepada pohon tersebut dengan membawa sesajen, lalu disimpan di bawah pohon tersebut. Dengan tujuan apa? Ingin mendapatkan sesuatu dengan meminta bukan kepada Allah, tapi kepada penunggu pohon besar tersebut. Akhirnya si ahli ibadah tersebut merasa terpanggil untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kata si ahli ibadah tersebut, ini pohon harus segera saya tebang. Karena apa? Menjadi sarana musyrik kepada Allah. Mereka tidak lagi meminta kepada Allah, tapi meminta kepada penghuni pohon tersebut. Akhirnya dengan tujuan ikhlas, tulus ikhlas, tidak ada tujuan motif lain, akhirnya membawa sebilah kapak. Lalu pagi-pagi ditebanglah pohon tersebut dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan ikhlas melarang kemunkaran. Ternyata kapak tersebut alhamdulillah langsung tajam. Karena kecapean dan pohon tersebut terlalu gede, akhirnya dengan tujuan ikhlas, alhamdulillah si kapak tersebut bisa menembus pohon. Sampai-sampai isinya pohon tersebut sudah sebelah hampir istilahnya tumbang. Akhirnya istirahat dulu. Si ahli ibadah itu pulang ke rumahnya. Nah, ketika waktu maghrib, ada cita-cita. Kata ahli ibadah tersebut, besok saya akan melanjutkan menebang pohon yang dipakai sarana untuk musyrik kepada Allah. Lalu, setelah sholat maghrib datanglah iblis yang menyerupai manusia. Kata si iblis tersebut, Bang, pohon tersebut jangan dilanjutkan ditebangnya, biarkan saja orang meminta kepada penghuni pohon tersebut, biarin. Nah, kata ahli ibadah, tidak bisa begitu, ini musyrik kepada Allah, tetap saya harus tebang. Kata si iblis tersebut merayu, menyogok istilahnya. Ini katakanlah riswah, jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Anda tidak melanjutkan menebang pohon ini, Anda akan mendapatkan sesuatu. Apa imbalannya? Kata ahli ibadah, kalau saya tidak jadi melanjutkan memotong pohon tersebut. Ini, silahkan ketika Anda beres sholat, di bawah sejadah Anda itu ada uang. Pokoknya setiap Anda beres sholat, silahkan di bawah sejadah itu ada uang. Lalu penasaran si ahli ibadah tersebut. Setelah sholat maghrib dibuka sejadahnya, ternyata ada uang. Setelah sholat isya dibuka bawah sejadahnya ada uang. Sampai 5 waktu itu tetap ada uangnya. Kaya raya si ahli ibadah tersebut. Ini istilahnya mendapatkan uang, pemberian daripada si iblis dengan tidak susah payah. Dengan catatan bisa mendapatkan uang, tapi dengan catatan pohon tetap jangan ditebang. Nah, 1 hari tepat ada uang, 2 hari tetap, sampai 3 hari tepat ada uang. Setiap diperiksa, dilihat setelah sholat 5 waktu. Hari keempatnya setelah sholat duhur uang tidak ada. Begitupun sampai sholat 5 waktu itu hari keempat tidak ada uang. Nah, kata ahli ibadah tersebut, wah, orang yang menjanjikan memberikan uang kepada saya ini sudah cedera janji. Berarti kalau begini saya harus melanjutkan menebang pohon tersebut. Lalu hari keempatnya itu karena tidak ada uang di bawah sejadah, membawa kapaknya lagi. Dengan tujuan mau melanjutkan pohon yang ditebang baru sebelah kemarin. Nah, setelah itu setelah ditebang, Masya Allah, kapaknya itu tidak mempan, malah tumpul. Aneh. Kata si ahli ibadah tersebut, kok aneh? Kemarin saya menebang pohon gede ini
sudah habis sebelah dan kapak saya sangat tajam. Alhamdulillah menembus, mempan. Kalau sekarang tidak mempan, kenapa ya? Lalu ada hatib, ada suara tapi tidak ada orang yang bicara. Wahai ahli ibadah, kamu jangan aneh. Kapak kemarin waktu kamu istilahnya menyentuh kapak tersebut kepada pohon tersebut dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala bisa hampir memutuskan pohon, hampir bisa menumbangkan pohon karena hati Anda itu ikhlas. Karena apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Lalu sekarang kapak Anda itu tidak mampu menembus pohon tersebut walaupun tinggal sebelah. Karena apa? Anda itu sudah tidak ada niat dalam hati, bukan karena Allah menebang pohon ini, karena keterlambatan dulu. Nah, barulah si ahli ibadah tersebut beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mungkin ketidakikhlasan saya ini untuk amar ma'ruf nahi munkar ada bekasnya. Jadi dalam kisah tersebut sudah bisa kita ambil pelajaran bahwa orang yang beramal penuh dengan keikhlasan maupun orang yang beramal tidak didasari dengan keikhlasan ada efek sampingnya. Itulah maka dengan hikmah cerita tersebut mudah-mudahan kita melaksanakan berbagai ibadah itu didasari dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala yang kita kejar, bukan untuk dipuji oleh manusia. Mudah-mudahan tausiah ini menceritakan tentang kisah keikhlasan besar manfaatnya dan mohon di-share kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.